Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Xiaoyan kemudian memasuki pagoda Zichen Suling dan menuju ke lantai 10, lalu nampak terdapat sebuah pohon dunia, dan di batang pohon yang tebal itu, terlihat tidak banyak daun yang tumbuh. Tapi Xiaoyan mungkin ingat, saat pertama kali ia melihat pohon dunia, dulu belum ada daun yang tumbuh di atasnya. Namun sekarang, Xiaoyan hanya bisa melihat beberapa helai daun, tak perlu dikatakan lagi, peran daun dunia ini begitu besar. Tapi Xiaoyan sebenarnya tidak pernah ingin menggunakan daun dunia. Akan tetapi sekarang Goyan dalam bahaya, maka dia harus menggunakan kekuatan daun itu. Kemudian Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya, lalu memetik sehelai daun dari dunia. Dan saat itu dipetik, Xiaoyan merasakan keinginan kuat datang ke arahnya. Kemudian Xiaoyan segera, seperti merasakan umur panjangnya menghilang dengan cepat. Secara logika, sebagai makhluk abadi, dia seharusnya tidak bisa merasakan umur panjangnya, karena tentu dia sudah abadi di dunia. Jadi, asalkan tidak dilenyapkan, Xiaoyan tidak akan mati karena habisnya masa hidup. Namun pada saat daun-daun dunia dipetik, Xiaoyan bisa merasakan umur panjangnya berkurang. Xiaoyan bergumam, mungkin aku merasakannya, ini terasa hanya 1000 tahun. Xiaoyan pun kini tersenyum pahit. Melihat daun dunia di tangannya, yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah ada begitu banyak harga mahal yang harus dibayar untuk memetik daun-daun dunia. Selain pengorbanan kekuatan sendiri, Xiaoyan juga tidak bisa lagi disebut abadi sekarang. Umurnya pun menjadi hanya 1000 tahun. Ia berkata, apakah 1000 tahun kemudian saya akan binasa dan menghilang dari dunia ini? Lalu setelah menerobos ke dewa pertarungan, ternyata Xiaoyan tidak tahu tentang Shou Yuan. Sepertinya ia tidak menyadarinya, bahwa ia juga akan mati karena masa hidupnya telah habis. Dodi mungkin tidak bisa lepas dari perjalanan waktu, karena setelah melawan makhluk abadi, lalu melawan dewa, rentang hidup yang dibutuhkan harus tidak ada habisnya. Dan itu sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Jadi sekarang Anda harus membayar harga yang berbeda ketika memetik daun dunia itu. Dan harga ini pun tidak bisa dihancurkan. Namun jika dalam 1000 tahun ini Anda mampu menerobos keabadian Tuhan, mungkin ini akan melanggar batas umur. Saat Xiaoyan bergumam, suara Zanle langsung terdengar, terobosan menuju keabadian ilahi dalam 1000 tahun, sepertinya masih banyak waktu untuk menerobos itu. Tetapi bahkan jika Xiaoyan mencapai langkah ke-9 dari keabadian kaisar, untuk menyeberang lagi menuju keabadian ilahi, hal ini tidak dapat diselesaikan oleh waktu. Karena inilah pemahaman segala sesuatu dalam kultivasi, untuk mengendalikan energi dunia dan keabadian ilahi, maka penting untuk memahami aturan dengan jelas, dan Anda harus bisa mengontrol aturannya, karena ini jauh lebih sulit daripada keabadian kaisar. Ribuan tahun itu membuat Xiaoyan kini bahkan tidak yakin. Namun jika kamu mengembalikan daun dunia, sebab dan akibat ini akan hilang. Tapi itu juga tergantung pada bagaimana Anda memilih, kata Zan tua. Xiaoyan pun mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pernahkah Anda berpikir bahwa Anda dapat mengembalikannya setelah melepasnya? Mata anjing itu mengikutiku di tanah hukuman ilahi, jadi saya berada dalam bahaya saat itu. Namun yang terbaik adalah Goyan tidak pernah pergi meninggalkanku dan tetap melindungiku. Apakah kelemahannya itu nyata atau tidak? Tapi nyatanya dia bisa melindungiku. Jika aku tidak menyimpan daun ini, atau tidak terpengaruh sebab akibat rentang hidup 1000 tahun ini, hatiku tidak bisa melewati rasa hancur yang saya rasakan. Dan juga jika saya tidak menyimpannya, saya tidak dapat mencapai tingkat keabadian ini. Menjaga adalah cara dan prinsip kita, dan adalah pasangan. Jadi tidak peduli berapa biayanya, saya tetap ingin menyimpannya. Xiaoyan kini memandangi daun dunia seukuran telapak tangan di tangannya. Dia tidak bisa memikirkannya, sebab mengapa daun sekecil ini tapi bisa mengubah nasib dunia. Kemudian saat ini,
Ia pun keluar dari pagoda Zichen Suling dan kesadaran Xiaoyan kembali, lalu dia membuka matanya. Ia lalu membalikkan telapak tangannya, kemudian daun dunia tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Terlihat daunnya tampak sangat biasa dan Xiaoyan pun bahkan tidak bisa merasakan keistimewaannya. Namun ia hanya bisa samar-samar menyadarinya bahwa kekuasaannya adalah aturan mutlak, kehendak dewa dan iblis, serta tahanan jiwa itu seperti sebuah kematian. Saya ingin dunia kuno abadi dan iblis dikuburkan bersamanya. Xiaoyan kemudian menjentikan lengan baju dan jubahnya, lalu dia berteriak dengan dominan. Kemudian saat ini, bayangan indah yang tersembunyi dalam kehampaan, seperti sebuah mata, lalu itu tertuju pada Xiaoyan di kompas, lalu dia membuka mulutnya sedikit. Ketika mendengar ini, ekspresi keterkejutan muncul di wajah cantiknya, dan sosok cantik ini tak lain adalah Yuyan yang selalu mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan selama ini tidak pernah menemukan keberadaannya. Kemudian dia berkata, panggil saja kehendak iblis Bang Xian, mungkin itu akan mendominasi, dan saya sangat suka itu. Lalu Qianying memandang Xiaoyan di kejauhan dengan wajah cantiknya. Matanya penuh kekaguman, dia tampaknya tidak peduli dengan dunia kuno yang abadi dan iblis. Dia pun berkata, itu hanya kekuatan klon Jiu. Namun akankah kehendak makhluk abadi dan iblis benar-benar meresponsnya? Bagaimanapun caranya, itu pasti sangat mendominasi karena dia benar-benar perhatian terhadap semua makhluk hidup. Namanya adalah Yang Mulia, dan ini tentu saja sesuai dengan reputasinya. Sorot mata Yuyan saat dia melihat Xiaoyan lalu berubah. Saya punya keraguan sebelumnya, namun sekarang semuanya telah berubah sepenuhnya. Dia lalu memegangi pipinya yang panas dengan matanya yang berbinar. Xiaoyan tidak lagi menunggu, namun sebaliknya, dia mengangkat daun dunia di tangannya, dan ia melemparkannya menuju kehampaan. Kemudian daun dunia meledak dengan lampu hijau di tangan Xiaoyan, lalu itu memancarkan vitalitas, namun sepertinya juga hancur. Hentikan, suara halus itu akhirnya muncul. Ia selalu dapat mendengar keinginan makhluk abadi dan iblis, namun hanya saja ia tidak mau memperhatikan Xiaoyan. Jika tahanan roh dapat memperbaiki penghalang dunia, maka ini tidak perlu menyetujui persyaratan Xiaoyan. Dan mungkin ini membuat keinginan makhluk abadi dan iblis akan menghilang. Xiaoyan pun lalu benar-benar mengeluarkan daun dunia, dan hal ini juga membuat keinginan makhluk abadi dan iblis benar-benar merasa terancam. Ia berkata, terlambat. Kemudian mata Xiaoyan dipenuhi dengan mata merah. Lampu hijau yang keluar dari daun dunia tiba-tiba berubah menjadi lampu merah di tangannya. Lalu vitalitas yang berasal darinya pun mulai terserap. Kehampaan di sekitarnya mulai berputar bagaikan pusaran air yang muncul di air laut yang tenang. Namun saat ini air laut itu sepertinya mulai menghilang. Tolong jaga tanganmu, karena tahanan roh itu sebenarnya masih hidup. Suara keinginan abadi dan iblis terus berdatangan. Laku sebuah retakan muncul di depan Xiaoyan. Dan saat ia melihat retakannya, Xiaoyan pun menutup jarinya. Lalu saat ini, daun dunia untuk sementara stagnan. Dan tanpa ragu-ragu, sosok Xiaoyan bergegas menuju celah. Kemudian setelah beberapa saat, bentuk tubuhnya berubah dan sosok Xiaoyan muncul di kehampaan. Sepertinya ada kabut yang menyelimuti tempat ini, dan yang menarik perhatian Xiaoyan adalah kehampaan yang tak ada habisnya. Sebuah cahaya berada di tengah, dan cahaya biru inilah yang secara terus-menerus mempertahankan kekuatan formasi. Itu adalah puncak menara kristal hitam yang menjebak mata anjing, dan itu juga merupakan lokasi mata formasi yang mempertahankan formasi tersebut. Melihat formasi yang begitu besar, Xiaoyan pun mendesis dingin, karena ini adalah formasi terbesar yang pernah dilihatnya. Hanya kekuatan menahan mata anjing yang bisa dilakukan untuk mempertahankannya. Xiaoyan berkata, biarkan dia keluar, jika tidak, aku akan menjadikan penghalang dunia dari dunia kuno yang abadi, dan iblis bukan sebuah lubang, tapi hilang sama sekali. Aku tidak perlu melakukan apapun, karena dunia kuno keabadian dan iblis mungkin akan berada dalam 10.000 tahun, lalu akan binasa selamanya. Saat ini, di telapak tangan Xiaoyan, muncul lampu merah yang berkedip, perlahan-lahan cahaya merah menyembul dari sela-sela jari, dan sepertinya itu akan meledak kapan saja.
Begitu pernyataan ini keluar, puncak menara kacamata hitam di depan Xiaoyan, dengan tidak menunjukkan tanda-tanda, langsung meledak begitu saja. Dan ledakan ini, tampaknya sosok-sosok yang duduk bersila di antara mereka bahkan tidak memikirkannya. Dalam ledakan itu, Xiaoyan melihat mata anjing yang tubuhnya ditembus rantai besi biru. Xiaoyan yang melihat adegan ini, alisnya berkerut tajam. Aku ingin mereka terkubur bersamanya. Suara Xiaoyan tiba-tiba menyebar. Pada saat yang sama, mata anjing yang tertembus rantai besi itu perlahan membuka mata besarnya. Itu terlihat sangat sulit. Dan kali ini, dia bukan sedang berpura-pura. Tuan, aku tahu itu kau. Anda pasti akan datang untuk menyelamatkan saya.